Haleluya, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini saya akan membacakan sebuah firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai 25. 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai 25, demikian bunyi firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema hidup di tengah penderitaan. Hidup di tengah penderitaan. Itulah yang dialami oleh jemaat mula-mula. Mereka hidup di tengah penderitaan. Termasuk juga orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang tersebar di Asia Kecil. Mereka hidupnya juga mengalami penderitaan. Hidupnya mengalami pergumulan. Mereka sebagai pendatang, mereka sebagai minoritas di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi. Sebagai pendatang, mereka juga seringkali mengalami penderitaan, difitnah dan lain sebagainya. Dan itu dituliskan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 12. Di sana dituliskan 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi jemaat mula-mula, orang-orang Kristen yang tersebar di Asia Kecil, mereka sebagai pendatang, mereka merupakan kelompok minoritas. Mereka hidup, mereka mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, mereka sering difitnah dan lain sebagainya. Dan Rasul Petrus memberikan nasihat, milikilah cara hidup yang baik. Sekalipun minoritas, sekalipun hanya kelompok yang kecil, mereka harus tetap memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Dan di tengah-tengah kondisi seperti itulah Rasul Petrus menuliskan suratnya kepada mereka. Rasul Petrus menulis surat Petrus ini kepada mereka dengan harapan supaya mereka ketika membaca surat dari Rasul Petrus, mereka mendapatkan kekuatan, mereka mendapatkan pengharapan di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita pun yang hidup di hari-hari ini, kita juga tidak luput dari pergumulan. Kita tidak luput dari penderitaan. Hanya saja bentuknya berbeda. Tidak seperti jemaat mula-mula yang ada di sekitar Asia Kecil. Dan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penderitaan, Rasul Petrus mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang percaya dua hal. Di tengah-tengah apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita alami, Rasul Petrus mengajarkan dua hal.
Yang pertama yaitu kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengamalkan kasih persaudaraan. Sebagai minoritas, sebagai orang-orang percaya, kita harus mengamalkan kasih persaudaraan. Dalam ayat 22, 1 Petrus 1 ayat 22 dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi kita harus mengamalkan kasih persaudaraan. Apa itu kasih persaudaraan? Kata kasih persaudaraan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani, Philadelphia. Philadelphia berasal dari dua suku kata, yaitu phileo atau philea, yang berarti kasih atau mengasihi artinya. Jadi phileo atau philia itu artinya kasih atau mengasihi. Dan adelphos memiliki arti saudara atau brother. Kata Philadelphia adalah kasih persaudaraan artinya. Dan ini merupakan ciri khas yang melekat dengan kehidupan kekristenan. Kasih persaudaraan ini merupakan ciri khas yang melekat di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya harus memiliki, harus melakukan, mengasihi sesamanya. Dan Philadelphia atau kasih persaudaraan merupakan karakter kekristenan. Bagaimana kita seharusnya mengamalkan, melakukan, menjalankan kasih persaudaraan itu? Firman Tuhan mengatakan dengan tulus ikhlas kalau kita membaca ayat selanjutnya. Jadi kita harus mengamalkan, melakukan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas. Tulus ikhlas artinya tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan balasan. Itu tulus ikhlas. Kita harus mengamalkan kasih itu dengan tidak pura-pura, dengan tidak munafik, dengan sungguh-sungguh dari hati. Kita harus menjalankan, melakukan kasih persaudaraan dengan sungguh-sungguh dari dalam hati. Dan kalimat selanjutnya di dalam 1 Petrus 1 ayat 22 dikatakan bahwa 1 Petrus 1 ayat 22, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi. Dikatakan kita harus sungguh-sungguh saling mengasihi. Dan di dalam kalimat ini, di dalam bahasa aslinya ada perubahan kata. Bukan lagi menggunakan kata Philadelphia, tetapi menggunakan kata agapasate dari suku kata agapau atau agape yang memiliki arti untuk mengasihi saudara kita seiman. Kita butuh standar kasih yang tertinggi. Untuk mengasihi saudara kita seiman, kita harus melakukannya dengan kasih yang tertinggi, yaitu kasih Allah itu sendiri. Kasih Allah adalah kasih agape. Dan itu yang harus kita lakukan. Kita harus melakukan, mengamalkan kasih persaudaraan. Kita harus mengasihi saudara-saudara kita, saudara seiman kita dengan kasih Allah, kasih yang tertinggi. Dan Rasul Petrus ingin supaya kita sebagai orang-orang percaya, kita yang membaca suratnya itu, kita bertumbuh di dalam kasih. Kita saling mengasihi. Kita saling mengasihi sebagai saudara. Tetapi kita melakukannya dengan kasih Allah, kasih agape. Kita mengasihi saudara-saudara kita. Di
Di dalam Yohanes pasal 13, Injil Yohanes pasal 13, ayat 34 sampai 35, dikatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Inilah perintah dari Tuhan Yesus, supaya kita saling mengasihi. Sebagai saudara, kita harus menjalankan kasih persaudaraan. Dan kita melakukannya dengan kasih Allah, kasih agape. Kita harus saling mengasihi. Itu yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, kita harus hidup di atas dasar firman Allah. Dalam 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kita sudah dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana, yaitu dari firman Allah yang kekal. Kita sudah dilahirkan kembali, kita sudah lahir baru dari firman Allah. Dan firman Allah itu menjadi dasar hidup kita sebagai umat-umat Tuhan, orang-orang percaya. Firman Allah itu kekal, artinya firman Allah tidak bisa rusak. Firman Allah tidak bisa busuk, firman Allah tidak bisa mati. Firman Allah itu kekal. Dan firman Allah adalah benih ilahi, yaitu firman dari Allah yang hidup. Dan itulah yang harus menjadi dasar bagi hidup kita. Kita harus hidup di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup menjalankan, mengamalkan kasih persaudaraan, melakukannya dengan kasih Allah, kasih agape. Dan kita juga harus hidup di atas dasar firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita, maka kita akan kuat sebagai orang-orang percaya. Sekalipun kita minoritas, kita mengalami penderitaan, kita mengalami pergumulan, kalau kita hidup saling mengasihi, kita dapat saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan Tuhan menyertai, memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik kesaksian kesembuhan, kesaksian mujizat pertolongan Tuhan dalam usaha, pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang luar biasa. Engkau sudah menebus, menyelamatkan kami. Kami menjadi umat-umat-Mu, dan Engkau pun mau kami hidup di dalam kasih-Mu. Kami hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kami juga hidup di atas dasar kebenaran firman-Mu yang kekal itu. Tuhan memberkati seluruh umat-umat-Mu, memberikan kekuatan di dalam menghadapi apapun juga, bahkan Engkau menolong mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami keluarga GPDI El Sade Magelang dapat menjaga supaya tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin.